Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Balik lagi bareng aku V. Kali ini kita akan bahas nih topik yang menarik tentang memahami emosi negatif untuk pertumbuhan pribadi. Oke, kita kalau ngomongin tentang emosi negatif ya, emosi negatif ini seringkali dianggap sebagai penghalang kebahagiaan. Nah, namun jika dipahami dan juga dikelola dengan baik, emosi tersebut justru ini bisa jadi pintu gerbang bagi pertumbuhan pribadi. Nah, menghindari emosi negatif seperti rasa takut, cemas, marah, atau sedih, ini seringkali membuat kita terjebak dalam siklus yang stagnan. Nah, dan juga ini tidak memberikan ruang bagi pemahaman diri yang lebih dalam. Nah, namun kalau kita memilih untuk menyelami dan memahami emosi negatif, tentunya kita akan membuka peluang untuk berkembang lebih jauh. Nah, langkah pertama nih, dalam memahami emosi negatif adalah dengan menerima bahwa emosi tersebut adalah bagian alami dari kehidupan. Menolak atau melawan emosi negatif tentunya ini hanya akan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, dengan menerima keberadaan emosi tersebut, kita bisa mulai mengeksplorasi sumbernya. Nah, apakah kemarahan itu muncul dari rasa ketidakadilan? Apakah kecemasan berasal dari ketakutan atau kegagalan gitu ya? Nah, menggali lebih dalam pada penyebab utama emosi negatif, ini tentunya bisa membantu kita mengenali aspek-aspek diri yang membutuhkan perhatian. Oke, langkah berikutnya nih adalah melihat emosi negatif sebagai alat pembelajaran. Nah, setiap emosi tidak peduli seberapa menyakitkannya gitu ya, ini pasti membawa pesan tertentu ya. Misalnya rasa takut bisa menjadi sinyal bahwa kita perlu mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi tantangan. Nah, sementara itu kesedihan mungkin mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperbaiki atau melepaskan sesuatu yang bisa jadi gak relevan sama hidup kita ya. Nah, dalam konteks ini emosi negatif ini bukanlah musuh, tetapi mentor yang membimbing kita menuju pemahaman diri yang mendalam. Dalam proses ini penting ya untuk mengembangkan kemampuan self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Nah, menghadapi emosi negatif ini seringkali disertai dengan rasa bersalah atau penilaian diri yang keras ya. Oleh karena itu kita perlu banget nih belajar untuk memberikan ruang bagi diri kita untuk merasakan emosi tersebut tanpa merasa dihakimi. Nah, tentunya dengan begitu kita bisa mengelola emosi tersebut dengan lebih bijak dan juga efektif. Oke, emosi negatif ya, ini juga tentunya bisa jadi motivator untuk perubahan. Oke ya. Nah, jadi ketika kita merasa nggak nyaman, kita cenderung mencari cara untuk mengubah situasi. Nah, rasa frustasi misalnya, tentunya ini bisa mendorong kita untuk nyari solusi yang lebih kreatif dan efektif untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, disinilah letak potensi pertumbuhan yang sebenarnya. Ya, alih-alih kita merasa terperangkap dalam emosi negatif, kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dan pada akhirnya, memahami dan juga mengelola emosi negatif ini adalah kunci penting dalam pertumbuhan pribadi. Dengan mengenali dan menerima emosi ini, kita gak cuman mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, tetapi kita juga bisa mengembangkan diri menjadi individu yang lebih bijaksana dan resilient. Ya, oke guys, itu aja sih yang mau aku share hari ini. Semoga menambah insight untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga share konten ini ke teman-teman yang kalian sayang, supaya konten ini bisa lebih bermanfaat. Oke semuanya, thank you banget. Bye.